Nggak apa, diceritain aja. Mau kuliah tapi belum bisa. Ya, mungkin mau kuliah belum bisa terus kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast di Gani TV. Bersama saya Latifah Nur Azmi. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin wajahnya sangat tidak asing ya di para pemirsa semuanya. Mungkin sering bertemu di Baitul Mal. Mungkin Mbak Disa bisa menceritakan biografinya atau mungkin namanya kepada pemirsa lebih dalam lagi. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Erewati. Saya asli dari kota Gaplek atau kota Wonogiri. Nah, lahir tanggal 5 Mei 1999, masih muda nih. Masih sangat muda. Ya, ini Mbak Era mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa sekalian sebelum menjelaskan yang lebih lanjut ya. Mungkin Mbak Era bisa berbagi pengalamannya tentang perjuangannya akan mondok. Itu kan pasti nggak selamanya santri itu dipondokkan sama orang tuanya. Ada yang dari niat dari hati. Mungkin bisa diceritakan Mbak Era perjuangannya. Ya, awalnya saya sudah di sini, maksudnya di Cangkring ini. Itu dari MTS itu sudah sekolah di sini tapi belum mondok. Oh, belum mondok ya. Jadi waktu saya kelas 7 itu kan saya sudah pengen mondok, tapi dari orang tua itu belum mengizinkan. Kemudian kelas 3 itu saya sudah pengen mondok banget. Kemudian dari orang tua itu malah memberikan saya sepeda motor supaya mungkin istilahnya apabila anak itu sudah diberikan sepeda motor kan kepinginan mondoknya menurun, tidak pengen mondok lagi, terus saya berpikir begini, kan waktu itu kan adik saya juga FDS, terus belum bisa sepeda motor juga, terus yang sepatu di kometer. Aku mboten sakne teng bapake menawi setiap hari harus mengantar adik, padahal adik belum bisa sepeda motor. Nggih pun niku kula mengalami mboten mondok dulu. Setelah kelas 10 saya sudah bertekad ditarget dalam waktu 1 tahun ini adik harus bisa sepeda motor. Terus alhamdulillah waktu kelas 11 nggih saged mondok. Alhamdulillah. Ya ini ngomong Mbak Era udah mondok berapa tahun? Berapa? Berapa tahun? Dari tahun 2015 sampai sekarang. 6 tahun. Berarti ini kan Mbak Era mondoknya dari kelas 11 sampai sekarang ya. Jadi berarti 6 tahun itu kira-kira Mbak Era sudah jadi pengurus ya berarti ya. Itu pengalamannya Mbak jadi pengurus. Itu mulai dari kelas berapa? Waktu ngabdi 1 tahun, nah itu sudah dipilih jadi ketua kamar. Jadi ketua kamar selama 1 tahun, kemudian khidmah kedua itu jadi saksi makom. Ya, terus setelah khidmah kedua itu khidmah ketiga itu wonten dawuh dipendhawuhi ke Baitul Mal atau tempat administrasi pondok. Oh ya, mungkin kan dari pemirsa di rumah atau teman-teman kan belum ada yang mengetahui ya apa itu Baitul Mal. Mungkin Mbak Era bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah. Seperti Baitul Mal itu tempat administrasi pondok pesantren atau yang mencakup dari keluar masuknya uang dari unit-unit kepesantrenan. Oh, berarti Mbak Era ini memegang kebendaharaan yang meliputi semuanya ya Mbak, dari MTS masuknya juga di Baitul Mal, MA masuknya juga di Baitul Mal, jadi semuanya ya Mbak, nggak mumet? Kan tidak, jadi gini, menawi semua itu masuknya ke Baitul Mal, tapi kan saya kan nggak sendiri gitu, jadi ada partner kerjanya ya Mbak istilahnya. Itu petugasnya ada 5 orang, yang 1 itu kepala dari Baitul Mal. Oh ya.
Ini kan Mbak Era kan selain di Baitul Mal yang mengurusi uang dari mana-mana ya Mbak, dari transferan wali juga ya kan. Itu Mbak Era kan juga ngabdi di dalamnya Abah Yani ya. Itu pasti berat banget ya Mbak, soalnya kan masih harus masak, terus juga di Baitul Mal. Nah itu gimana cara Mbak Era membagi waktunya itu? Ya memporsikan masing-masing dalam waktu itu. Ya. Jadi itu kan dari pagi kan sebelum subuh itu kan sudah masak. Oh ya. Sudah masak sampai kira-kira sampai jam 7. Jam 7 itu tidak langsung ke kantor mboten. Jadi jam 7 itu persiapan ke pasar. Oh, jadi ke pasar dulu ya Mbak? Jadi selain ke Baitul Mal, ke pasar juga. Jadi calon istri idaman banget ya? Jadi, masak bisa. Jadi setiap hari itu kira-kira jam 7 itu ke pasar. Nah, ke kantornya jam kapan Mbak? Ke kantornya setelah dari pasar, kira-kira juga jam 9. Tapi posisinya kantor itu jam 8 sudah buka. Jadi petugas yang lain yang tidak berkepentingan menjaga. Mbak Era kan jadi kepengurusan kan udah 3 tahun ini ya Mbak. Hikmah 3 tahun apa 4 tahun? 4 tahun. Ya, apa sih yang Mbak Era dapat gitu? Ini kan berat ya Mbak. Jadi kepengurusan itu kan berat, apalagi memegang uang. Itu apa yang Mbak Era dapat? Alhamdulillah dari pengalaman dari nasihat-nasihat pengasuh, terus nasihat pengurus yang dulu-dulu itu kan membuat saya itu lebih bangkit lebih semangat belajar lagi Jadi kan pas waktu masuk itu awalnya itu kan saya kan bukan lulusan kuliah, bukan lulusan kuliah, terus dalam hitung mungkin dalam posisi saya seperti ini mungkin sangat kurang sekali, Nah terus mungkin karena kesabaran dari para pengasuh, mungkin kan mengajari Mbak Era dari nol. Mengajari dari nol, dari yang dulu belum tahu bagaimana posisi stempel yang benar bagaimana, terus sekecil itu gitu ya Mbak. Itu kan pengalaman yang sangat berharga sekali bagi saya. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah yang masih masih bingung kalau misal di pondok itu mau jadi apa gitu, menurut saya tidak usah seperti itu karena Mbak Era saja di sini contoh bagi kita ya. Beliau tidak kuliah, tapi untuk masalah hitung-menghitung administrasi akuntansi itu bisa, walaupun awalnya masih diajari, tapi kan lama-lama juga bisa. Jadi di Baitul Mal ini apakah dunianya Mbak Era? Istilahnya apakah hitung-menghitung ini memang kesukaannya Mbak Era sejak awal gitu Mbak? Nah sebenarnya dari saya tuh mulai suka menghitung tuh dari MTS, sudah mulai menghitung, tapi waktu MTS tuh saya tuh lebih terjunnya ke seni. Seni dari kaligrafi, itu kan saya tuh sangat suka sekali seni-seni kaligrafi itu, terus dalam bidang olahraga, dalam bidang pidato, suka. Tidak kepikiran bakal terjunnya malah di dunia akuntansi gitu ya Mbak. Enggak kepikiran. Mbak, jadi dari MTS ke seni-seni malah hikmah ke hitung-hitungan. Lah sebenarnya cita-cita Mbak Era sendiri itu apa? Ya, saya tuh pengennya jadi guru dulu, Tapi mungkin karena saya pikir-pikir usia saya Gak apa-apa, diceritain aja. Mau kuliah tapi belum bisa, mungkin mau kuliah belum bisa, terus keinginan saya mungkin kedepannya untuk anak-anak saya semoga nanti bisa bisa mondok semua, bisa melanjutin ke jenjang-jenjang yang tinggi, bisa makin dari saya. Ini kan misalnya Mbak Era nanti pulang mukim gitu, keinginan Mbak Era apa yang nanti akan diwujudkan di rumah?
dari pandangan awal tuh pengen mengembangkan TPG dulu ya, TPG dulu itu terus mungkin dalam bidang usaha kan sebenarnya kan saya tuh belum bisa, kalau usaha tuh belum bisa, tapi dari tiang sepa, dari orang tua itu kan mendukungnya kalau di rumah jangan mendel mawon, jangan diam saja, tapi bagaimana caranya berpikir usaha sedikit demi sedikit. Oh ya, jadi untuk orang tua yang ada di rumah yang mungkin anaknya mondok di Gani Tirta Asri atau di pondok yang lainnya, jangan pernah khawatir karena setiap santri itu pasti memiliki bakat dan di pondok pasti akan dikembangkan. Mungkin seperti podcast sebelumnya kita membahas tentang skillnya Mbak Fatah menjahit, dan sekarang Mbak Era di bidang akuntansi, dan sebelumnya juga seni juga ya Mbak Era. Jadi jangan khawatir karena di sini kita bisa mengembangkan apapun yang menjadi bakat kita. Oh ya, kira-kira ini Mbak Era masih berapa tahun lagi di sini? Insya Allah sampai panggil jodoh juga. Amin. Semoga disegerakan ya Mbak. Amin. Jadi untuk para santri, untuk para wali santri, jangan pernah khawatir untuk memondokkan anaknya, bahwasanya di pondok itu bukan hanya mengaji, bukan hanya kegiatan agama dan sebagainya, tapi di pondok itu ada kehidupan yang suatu saat di masyarakat itu sangat penting sekali. Salah satunya adab akhlak yang baik itu sangat diutamakan dalam pondok. Terus jangan takut nanti di rumah itu nggak bisa apa-apa. Jangan takut anaknya suatu saat nanti itu tidak bisa mendapatkan kerjaan yang layak dan tidak bisa mengembangkan keinginan dan anaknya tersebut. Tapi insya Allah untuk para santri, bukan hanya santri Gani Tirta Asri, tapi mungkin santri-santri lainnya itu bisa kedepannya lebih baik, lebih ada bimbingan-bimbingan khusus dari pengasuh. Ya, terima kasih Mbak Era waktunya, karena mungkin ini sangat menyita waktu Mbak Era ya. Terima kasih untuk para wali santri dan pemirsa sekalian. Kita bisa belajar banyak dari Mbak Era, dari perjuangannya Mbak Era sebelum mondok itu sudah panjang sekali. Jadi mungkin bagi santri yang sekarang mungkin masih belum kembali ke pondok, yang tidak betah itu harusnya lebih bersyukur lagi. Soalnya Mbak Era saja tuh kepengen mondok itu udah dari EMTS baru kelaksana kelas 11 ya Mbak. Iya. Ya, saya Latifah Nur Azmi undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.